Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu lakin lam yasih. Qauluhu utawi dawe Imam Iwad bin Ahmad al-Humrawi. Rupane dawa lakin lam yasihu. Ai al-hadisu tegese utawi ikilah hadis. Alladzika rawa kang riwayatake apa alladzi fi rumani ing dalem malaikat ruman ghairu sahihin iku ora sah li adami mausuqiyati rawi krana ora anane sikote rawi. Jadi yang diutarakan oleh Imam Iwad bin Ahmad al-Humrawi dalam nazamannya yaitu lakin lam yasihu itu menyindir tentang malaikat ruman, tentang malaikat ruman itu hadisnya tidak sah. Karena apa? Karena adamu mausiqati rawi, tidak adanya rawinya tidak sikot. Jadi sikot itu kuat hafalannya dan tidak pernah bohong. Jadi hafalannya kuat. Walidzalika lan krana are mengkono adamu mausiqati rawi. Qala matur al-Bajuri sapa Imam Bajuri. Wamalan utawi barang kila kang den dawake min annahu saking sak temene kelakuan yaji'u teko qoblahuma ing dalem sadurunge mungkar wa nakir malakun sapa malaikat akhorun kang liya yuqalu den dawake lahu kedue malakun akhor rumanu apa aran ruman fa hadisuhu mongko te hadise yaji'u qablaha malakun akhor maundhu'un niku maundhu wakila lan den dawake fihi ing dalem yaji'u qablaha malakun akhor lainun iku lemah intaha usutuk apa qauluhu al-Bajuri. Jadi menurut pendapat Imam Bajuri, apabila ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebelum kedatangan malaikat mungkar dan nakir itu terlebih dahulu ada satu malaikat yang datang yang bernama Ruman. Hadisnya adalah maundhu itu ditolak karena ada kelemahan. Jadi antara pendapat Imam Bajuri dan Imam Iwad tadi hampir sama. Jadi karena tidak adanya sikotnya rawinya tidak sikot, jadi hadisnya maundhu. Dan ada yang mengatakan lagi fihi lainun, tadinya lemah, ada apa itu yang diplesetkan. Waruya lan den riwayatake apa anna sababa rifqiha sak temene sebab tenange malaikat mungkar wa nakir. Saya ulang lagi. Waruya lan den riwayatake apa anna sababa rifqihima sak temene sebab tenange malaikat mungkar wa nakir bil mukmini kelawan wong kang iman iku lama mata hari kalane wafat sapa Sayyidina Umar bin Khattab wadu finalan den sareake sapa Umar bin Khattab wang sorofa lan padha
balik sapa al jamaatu jamaah, fa baqiya mongko keri sapa Sayyiduna Ali karamallahu wajhahu, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Jadi ada satu riwayat yang menyatakan kenapa kok malaikat Munkar wa Nakir ketika mendatangi orang-orang yang beriman itu kok rifkun itu tenang, jadi tidak melotot, tidak apa itu, pokoknya menyenangkan itu. Rifkun itu diriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Umar wafat dan dikubur, terus kemudian para jamaah yang melayat yang mengantarkan ke kubur itu sudah kembali pulang, itu Sayyidina Ali masih tetap tinggal menunggu makamnya Sayyidina Umar. Julukan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Kenapa kok karomah dan muliake Allah sapa Allah wajhahu ing wajahe Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu dijuluki karamallahu wajah itu karena apa? Karena Sayyidina Ali itu sejak kecil tidak pernah melihat kemaluannya. Waradhiyallahu an. Yang tarokobu nunggoni sapa Sayyidina Ali fil qabri ing dalam kuburane Sayyidina Umar. Lias tamaah supaya nyento mireng sapa Sayyidina Ali kalama Sayyidina Umar ing dawuhe Sayyidina Umar ma'adzainil malakaini semertane ikilah malaikat loro. Fasami'a mongko mireng sapa Sayyidina Ali hu ing kalama Sayyidina Umar yang kulo hale dawuh sapa Sayyidina Umar rupane dawuh ayyuhal malakani wa malaikat loro ana utawi ingsun watak kuma iku nyun janji ingsun ing sira karo wausilan pesen sapa ingsun kuma ing sira karo Allah taktia apa yen to ora nekani sira karo al mukmina ing wong kang iman mimba di hadzal waqti saking sawuse ikhla waktu bisuratikuma kelawan wujud sira karone hadi kang utawi suratukum bal-bale ingkison nyudo sira karo ingkison nyudo sira karo min hadhihi saking ikilah suratukum li'anni krana sak temene ingsun lamar itu kuma iku arikalane ningali sapa ingsun kuma ing sira karo bihadil halati lawan iklan tingkah khasola monggo hasil li sapa ingsun li maring ingsun khaufun apa wedi afazaun lan gumeter syadidun kelawan banget wa ana utai ingsun sahib Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iku kanca rakete Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa monggo hale kaya apa bisiwaya sapa saliyane ingsun. Idza arakuma arikalane ningali sapa siwaya kuma ing sira karo. Bihadhihi kelawan ikilah suratukuma. Faqala mongkon jawab sopo malaikat Munkar wa Nakir lahu krono arahe Sayyidina Umar sam'an kelawan mireng tenanan wa ta'atan lan nuruti tenanan lanaksi ora bakal nginggari sopo kita amroka ing perintah sira ya sahiba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
konco rakete Rasulullah. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu an. Wallahi demi Allah, ma yazalu ora ilang sapa Sayyidina Umar, sapa Umaru Sayyidina Umar, yang fa'u apane oleh manfaati annasa ing menungso fi hayatihi ing dalem tingkah kesangi Sayyidina Umar wa mamatihi lan tingkah wafate Sayyidina Umar. Jadi sebab rifkunnya malaikat mungkar wa nakir, tenangnya malaikat mungkar wa nakir ketika mendatangi orang-orang yang beriman di alam kubur, itu ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, itu setelah dikubur semua orang yang melayat sudah kembali pulang, Sayyidina Ali tidak pulang dulu. Sayyidina Ali tetap tinggal di kuburan tersebut dan menunggu di kuburnya Sayyidina Umar. Jadi sendirian, Sayyidina Ali sendirian nunggui kuburannya Sayyidina Umar atau menunggui makam Sayyidina Umar. Nah, untuk apa Sayyidina Ali tersebut? Yaitu supaya mendengarkan bagaimana ucapan Sayyidina Umar ketika bertemu dengan malaikat mungkar wa nakir. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian Sayyidina Ali mendengarkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar. Yang diucapkan Sayyidina Umar itu apa? Yaitu ayyuhal malakani ilakhirih, wahai malaikat mungkar wa nakir, saya ingin kalian berdua berjanji dan saya ingin berpesan kepada kalian berdua, jangan sekali-kali mendatangi orang yang beriman setelah waktu ini dengan wujud kalian berdua. Jadi pesan Sayyidina Umar kepada malaikat mungkar wa nakir itu, kalau mendatangi orang-orang yang beriman itu jangan menggunakan wujudnya yang asli. Bal-balik ingkiso nyudo sira karone. Dadine jangan seperti itu lagi. Jadi rubahlah kurangi. Cara keangkerannya itu kurangi. Karena apa? Karena saya sendiri, padahal saya ini sahabat Rasulullah, melihat kalian berdua dengan wujud yang seperti itu, saya masih takut dan gemetar. Sangat gemetar, masih takut, sangat gemetar. Apalagi orang selain saya yang sahabat Rasulullah saja masih gemetar, apalagi yang selain saya. Itu kata Sayyidina Umar. Nah, mendengar permintaan Sayyidina Umar seperti itu, maka malaikat mungkar wa nakir menjawab sam'an wa ta'atan. Jadi saya mendengarkan dan saya taat. Jadi lana si amruka, saya tidak akan mengingkari perintah Anda ya wahai sahabat Rasulullah. Jadi diperintah oleh Sayyidina Umar yang nurut. Karena apa? Tahu kalau Sayyidina Umar itu sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat dekat. Jadi akhirnya setelah itu sampai sekarang malaikat mungkar dan nakir kalau mendatangi jenazahnya orang yang beriman, rifkun, sangat tenang, tidak ada kata-kata bentakan, matanya tidak melotot dan sebagainya, pokoknya tenang, sopan gitu. Mendengar hal itu, Sayyidina Ali berkata, sungguh Sayyidina Umar itu tidak akan hilang manfaatnya, baik ketika beliaunya hidup maupun beliaunya sudah wafat. Jadi mendengar hal itu, Sayyidina Ali itu memuji Sayyidina Umar. Memang Sayyidina Umar itu orang yang selalu bermanfaat
bagi manusia, bahkan ketika matinya saja masih bermanfaat. Wa qala lan dawu sapa ba'dhum sebagian ulama rupane dawu wala buddalan ora kena ora apa mim ma'rifati rumana saking ngaweruhi ruman wa huwa ruman al malaku iku malaikat alladzi kang ya'tiya kang teka sapa alladzi lil mayyiti maring mayit fi qabrihi ing dalem kuburane mayit wa yunadihi lan ngundang sapa alladzi ing mayit wa dzalika utai mengkono-mengkono ya'tiya lil mayit ba'da ayaswiya iku ing dalem sause nyento den uruki sapa alaihi mayit aturoba kelawan lebu. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa kita semestinya mengetahui tentang malaikat ruman. Ruman itu siapa? Yaitu malaikat yang datang kepada mayit di dalam kuburnya dan memanggil nama mayit tersebut setelah mayit tersebut ditimbun dengan tanah. Jadi setelah mayit ditimbun dengan tanah itu terlebih dahulu datang malaikat ruman. Itu pendapat sebagian ulama. Qala dawu Al-Ghazali sapa Imam Ghazali fi Duratul Fakhirati ing dalam kitab Duratul Fakhirah rupane dawu wa qadruwiyah lan teman-teman dan riwayatake apa ana Ibnu Mas'ud sak temene Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Ibnu Mas'ud qala iku takon sapa Ibnu Mas'ud ya Rasulullah Rasulullah ma iku apa awaluma utawi awitane barang yalqa kang teka almayita ing mayit idza dakhala nalikane manjing sapa mayit kubroh ing kuburane mayit. Jadi dalam kitab Duratul Fakhirah miliknya Imam Ghazali menyatakan bahwa sesungguhnya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud itu Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah tentang mayit. Jadi, oh Rasulullah, apa yang datang terlebih dahulu kepada mayit ketika mayit itu sudah masuk ke dalam kubur? Kala jawab sapa Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud, masalnihi ora ana kang takon ing iki lapi takon. Ahadun sapa wong suci ghairoka saliyane sira. Jadi wahai Ibnu Mas'ud, tidak ada yang bertanya hal seperti itu kecuali kamu. Fa awaluma mongko utawi aitane barang yunadihi kang ngundang sapa apa ma ing mayit malakun iku malaikat ismuhu kang utawi arane malak rumanu aran ruman. Ya jelisu lungguh sapa ruman khilalal makobiri ing sebelah kuburan. Yakunu hale dawu sapa ruman ya abdallahi wa abdallah uktub nulis sira amalaka ing amal sira. Fayaqulu mongko jawab sapa mayit laisa ora ana maya iku semertane ingsun dawatun apa wadamangsi wala kirtasun lan ora kertas wala kolamun lan ora pena. Jadi jawaban dari Rasulullah dari pertanyaan Ibnu Mas'ud itu yang datang kali pertama kepada mayit itu ada malaikat yang bernama malaikat ruman yang duduk di sebelah kuburannya orang yang meninggal, di sebelahnya orang yang meninggal. Nah, malaikat ruman tersebut itu memanggil, ya Abdullah, wahai Abdullah, tulislah amalmu. Si mayit diperintahkan seperti itu, wahai Abdullah, tulislah amalmu. Maka yang meninggal tadi menjawab gimana? Laisa ma'iya dawatun wala kirtasun wala kolamun.
Bagaimana saya menulis? Saya tidak ada tinta, tidak ada kertas, dan tidak ada pensil, atau tidak ada pulpen atau alat tulis. Jadi alat tulis dulu kan ada tintanya, dicelupkan pada tinta itu dipakai nulis itu dulu. Kan sekarang kan langsung pakai ballpoint atau pena, itu nggak usah dicelupkan ke dawatun tadi. Tapi orang dulu nulisnya kan pakai dawatun. Fayaqulu mongko dawuh sapa ruman, hai hatahe kafanuka utai kafan sira, kirtosuka iku kertas sira, warikuka lan utawi itu sira, madaduka iku mangsi sira, wa qalamuka lan utawi pena sira, asobiuka iku pira-pira driji sira. Fayaqto'a mongko motong sapa lahu mayit qot'atan kelawan potongan min kafanihi saking kafane mayit. Sumaya ja'ala mongko ndadekake sapa abdu kawula yaktubu hale wong kang nulis. Wa ingkana lan senajan ono sapa mayit ghairu katibin iku ora iso nulis fit dunya ing dalem donya. Jadi setelah menjawab seperti itu, saya tidak bawa mangsi, tidak bawa kertas, dan tidak bawa pena. Terus bagaimana saya menulis? Akhirnya malaikat Ruman menjawab, kafan kamu adalah kertaskah kamu, ludah kamu adalah tintakah kamu, dan pena kamu adalah jari jemarimu. Maka si mayit memotong kain kafannya sedikit. Setelah itu mulai menulis. Nah, ketika menulis itu tidak peduli si mayit tersebut ketika di dunia bisa menulis apa tidak, tetap ketika itu bisa menulis. Fayaquru mongko eling-eling sapa mayit kina idin ing dalam semangsane iki hasanatahu ing pira-pira kebagusane mayit, wasayiatahu lan ing pira-pira eleke mayit, min yaumin waladatu awit saking dina nglahirake hu ing mayit umuhu sapa ibuke mayit, kayaumin kaya dina wahidin kang siji. Jadi setelah menyobek tersebut si mayit menulis, mengingat-ingat kebaikannya terus ditulis, mengingat-ingat kejelekannya terus ditulis. Nah, yang ditulis mayit tersebut itu mulai dari mayit tersebut dilahirkan oleh ibunya sampai meninggal. Nah, jadi menulis seperti satu hari saja. Jadi kehidupan mulai lahir sampai ketika matinya itu seperti hanya satu hari, dan tulis dalam sobekan kafan tadi. Sumayat mongko nuli nglempit al malaku sopo malaikat til karokoti ing mengkono tulisan. Waya likuha andele sopo malak ha ing rik atun unukohu ing gulune mayit. Jadi setelah tulisan selesai, tulisan itu dilipat oleh malaikat. Setelah dilipat itu ditaruh di belakang kepalanya mayit, jadi kayak bantal. Sumakoroa
mongko nuli maos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane sing gawas Rasulullah wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Wa kullu insanin utai saben-saben menungso alzamna iku netepi sapa menungso ta'iratan ing tulisan fi unukihi ing dalem gulune kulu insan ay amali tegese tulisan amali insan indaha usutuk apa qauluhu Imam Iwat indaha usutuk apa qauluhu Imam Ghazali. Jadi setelah menulis tadi dan tulisan tadi ditaruh di belakang kepalanya, cara seperti itu dipakai bantal. Nah, ketika menjawab hal itu, menjawab tadi sampai menjelaskan seperti itu tadi, Rasulullah kemudian membacakan sebuah ayat, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Jadi setiap manusia itu nanti akan menetapi sebuah catatan di belakang kepalanya. Jadi kayak bantal. Kalau catatan amalnya, baik amal baik ataupun buruk, itu di belakang kepalanya. Jadi itu secara harfiahnya itu seperti itu, tapi secara hakikatnya wallahu alam. Jadi terkadang itu peribahasa atau sindiran, itu hakikatnya semoga Allah memberitahukan ilmu seperti itu dalam dada kita. Jadi untuk menjelaskannya agak sedikit sulit. Demikian penjelasan tentang malaikat fatinun, yang intinya fatinun itu malaikat mungkar dan nakir. Jadi pendapat yang sahih itu malaikat mungkar dan nakir, meskipun ada yang menyatakan basyir wa mubasyir, mungkin itu nama lain, sah-sah saja. Semoga lantaran ngaji ini kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah, sehingga tauhid kita semakin hari semakin mantap, ilmu kita semakin hari semakin bertambah. Semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambah hidayah yang menyertainya. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.